Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zara Pulicayanti dengan NPM 241101101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ejaan bahasa Indonesia, mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Megadiana MPD. Pertama-tama masuk ke dalam pokok bahasan ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Terdapat 4 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Melindo, dan yang keempat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan B, huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang kedua merupakan ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Adapun hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Yang ketiga terdapat ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Terdapat 4 hal pokok yang disajikan terkait dengan komponen-komponen ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan kata, yang ketiga, pemakaian tanda baca, dan yang terakhir, penulisan unsur serapan. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya membahas terkait pemakaian huruf dan penulisan kata. Yang pertama, kita akan membahas terkait pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad yang meliputi huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, ada huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, ada huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan, terdiri atas huruf selain huruf vokal, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu yang keempat merupakan huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Di bawah ini terdapat gambar berupa contoh pemakaian huruf diftong. Selanjutnya merupakan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Selain itu, huruf kapital juga dapat dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keenam merupakan huruf miring. Adapun fungsi dari huruf miring adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Seharusnya Suara Merdeka dalam kalimat tersebut ditulis dengan huruf miring karena Suara Merdeka merupakan nama atau judul dari surat kabar tersebut. Yang ketujuh merupakan huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran.
Selanjutnya, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Huruf tebal dalam cetakan kamus juga dipakai untuk menuliskan tema dan subtema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Komponen-komponen ejaan yang kedua merupakan penulisan kata. Terdapat 11 jenis-jenis dalam penulisan kata. Yang pertama merupakan kata dasar, yang kedua merupakan kata turunan, yang ketiga merupakan bentuk ulang, selanjutnya gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, serta yang terakhir yaitu kata si dan sang. Jenis dari penulisan kata yang akan kita bahas pertama kali adalah kata dasar, yaitu kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, ada kata turunan. Contohnya, imbuhan berupa awalan, sisipan, dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan, dan gemetar. Imbuhan juga dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, mem-PHK-kan, di-upgrade, dan merecall. Jenis dari penulisan kata yang ketiga merupakan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya yaitu kata anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan, dan menulis-nulis. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang berulang dan membutuhkan tanda hubung berupa strip di antara pengulangan kata-katanya. Jenis penulisan kata yang keempat merupakan gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, mata pelajaran, dan lain-lain. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan perkalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, pada kata anak istri Ali dan ibu bapak kami. Nah, selain itu juga gabungan kata yang dirasakan sudah padu dan benar ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, dan kasat mata. Jenis penulisan kata yang kelima merupakan suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Lalu terdapat juga aturan bahwa huruf diftong, ai, au, dan oi tidak boleh dipenggal. Lalu, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Dan jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Dan jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Jenis penulisan kata yang keenam merupakan penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Jenis penulisan kata yang ketujuh ialah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang satu per satu. Jenis penulisan kata dari komponen-komponen ejaan yang kedelapan adalah singkatan dan akronim.
Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih, sedangkan akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Jenis yang ke-9 merupakan angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Jenis dari penulisan kata yang ke-10 merupakan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata-kata yang mendahuluinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Di sini imbuhan kau dalam kata kau baca ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya yaitu berupa baca. Contoh selanjutnya yaitu rumahnya sedang diperbaiki. Imbuhannya ditulis di belakang dan serangkai dengan kata yang mendahuluinya yaitu kata rumah. Jenis penulisan kata yang terakhir merupakan kata si dan sang. Kata si dan sang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, Siti mematuhi nasihat sang kakak.